jalur dakwah itu tidak hanya satu melalui ceramah di masjid, tetapi kita harus bagaimana menggerakkan dakwah itu yang mencerahkan, menggerakkan, dan menggembirakan. Ya. Sahabat MG, terima kasih Anda masih bersama kami di program Kisah Inspirasi bersama Ustadz Ananto Isworo, founder Gerakan Sodako Sampah Kampung Brajan. Dan kesempatan di malam hari ini sahabat MG bisa ambil begitu ya, bisa manfaatkan untuk berdonasi sahabat MG di MG Berbagi di nomor rekening BRI 30700 1024 215538. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa tanyakan nanti di WhatsApp MKFM Yogyakarta. Di malam hari ini kita akan lanjutkan bersama Ustadz Ananto Isworo, founder Gerakan Sodako Sampah. Sampai saat ini Masya Allah ya, kita semakin penasaran seperti apa ya gerakan ini yang ini Ustadz sebenarnya sudah dari tahun berapa ini Ustadz? Sejak tahun 2013, jadi 1 Ramadan 2013. 2013 1 Ramadan ya pas ya, Masya Allah ya. Dan waktu itu memang memulainya sendiri, jadi ketika keliling ngambil sampah ya naik motor sendiri, dan masih sampai hari ini motornya masih ada, sehingga dulu pun Ustaz jangan diambil sendiri, karena kita belum punya relawan yang mau sama saya, jadi akhirnya sering dipanggil Ustadz Sampah itu Mas Raffi. Berarti sebelumnya memang belum ada ya Ustadz ya, tidak ada untuk yang inisiatornya untuk membersihkan, mengumpulkan sampah itu belum ada ya di kampung Brajan? Kalau pengambilan sampah ke rumah-rumah memang ada yang ya semacam yang pembayar per bulan itu ada. Tetapi kan memang itu tidak mencukupi. Artinya di lingkungan itu masih tersebar sampah sehingga kampung terlihat tambah kumuh. Ya. Betul, apalagi kan memang tidak tiap hari Ustadz ya. Nah, betul. Jadi sekaligus kita kemudian bagaimana, karena kalau menggunakan petugas sampah kan otomatis sampah-sampah yang masih tadi yang saya katakan menjadi limbah yang masih punya energi dicampur jadi satu. Jadilah antara sampah anorganik, organik dan juga sampah B3 semuanya kan dicampur. Dan ini kan kemudian ujung-ujungnya ya terakhir di TPST Piungan, jadi persoalan baru kan. Iya. Sampai saat ini relawan sudah ada berapa Ustadz? Ya ada 40 orang dan alhamdulillah relawan kita ini dari mulai anak-anak sampai orang dewasa ada semuanya, dan mereka betul-betul hadir itu ya memang atas kesadaran sendiri ingin bergabung, kemudian ingin ya mengaktualisasikan diri, dan waktu itu memang persoalan tingkat confident pemuda di lingkungan kami kan juga cukup rendah karena memang lingkungan yang tadi seperti itu, sehingga kalau keluar kampung itu kan kemudian dari sana tuh, jadi kesannya itu ada ada nilai negatif gitulah, sehingga ini yang kemudian kita coba naikkan, kita selalu saya motivasi ya dengan hal-hal kecil ini, mari kita tekuni. Suatu saat saya berjanji waktu itu memang kepada anak-anak, tekuni saja apa yang kita lakukan, tidak peduli mau dilihat orang atau tidak, diakui pemerintah atau tidak, tekuni saja karena ini membantu lingkungan sekitar, dan alhamdulillah sudah bermanfaat. Insya Allah suatu saat dunia pasti akan melihat kalian. Dan alhamdulillah kemudian 2018 ya Dewan Masjid Kerajaan Malaysia datang berkunjung melihat anak-anak, kemudian staf Kedubes Norwegia juga sekaligus duta lingkungannya Norwegia juga datang ke masjid kami untuk melihat anak-anak, bahkan dia berjanji saya akan ceritakan kisah kalian anak-anak muda masjid ini ke seluruh dunia. Dari situlah kemudian anak-anak semakin termotivasi, bahkan yang tadinya sudah karena biaya itu mau putus sekolah, alhamdulillah Mas Kavi mereka bisa melanjutkan sekolah, bahkan ada yang sudah masuk ke perguruan tinggi. Karena semangat tadi dari Christopher dari Norwegia yang ingin membawa kisah ini kepada dunia, dan alhamdulillah kemudian bulan Maret 2020 kemarin saya diminta menjadi delegasi Indonesia oleh kementerian, oleh Bu Menteri Bu Siti Nurbaya untuk menjadi delegasi Indonesia di Global Forum Environment di OECD, kantor pusat OECD di Paris, Prancis, bersama Ibu Wilda Sekjen
Asosiasi Bank Sampah. Kita berlima berangkat, pulang, begitu terbang pulang ke Indonesia, Paris lockdown. Ya, iya. Masya Allah. Qadarullah lockdown ya Ustadz ya, tapi aman ya insya Allah. Aman, alhamdulillah. Ini silakan ya sahabat MQ, ayo mari begitu ya, monggo. Jadi untuk anak-anak muda, apalagi Ustadz ya, generasi milenial ya. Ya. Kalau yang belum tahu Masjid Al-Muharram tadi Ustadz ya, Ya. ini ayo sahabat di MQ. Google Map, di Google Map markas Gerakan Sodako Sampah atau Masjid Al-Muharram, insya Allah ketemu nanti di Google Map. Ayo sahabat MQ ya, generasi muda apalagi ya yang mainnya kurang jauh, belum jauh begitu ya. Ini bisa berkunjung di Masjid Al-Muharram Kampung Brajan gitu Ustadz ya. Nanti langsung ketemu ya insya Allah ya. Ya, insya Allah. Baik, ini kan memang awalnya tadi bercerita juga berbasis GSS, Gerakan Sodako Sampah ini juga berbasis pengelolaannya di lingkungan masjid ya Ustadz ya. Nah ini cara pengelolaannya sebenarnya seperti apa sih Ustadz, konsepnya, sistemnya? Ya, jadi Gerakan Sodako Sampah ini polanya sangat sederhana, lebih sederhana dari bank sampah memang. Kalau bank sampah kan harus ada pengelolanya, ada pencatatan, ada jual beli dan seterusnya. Betul. Kalau di Sodako Sampah ini bahkan konsep kita yang saya bangun adalah ibda' binafsih, mulai dari diri sendiri. Artinya tidak harus menunggu ada pengelola, tidak harus menunggu ada organisasinya, itu bisa dilakukan. Contoh misalnya sederhana, Mas Raffi besok Ahad bersih-bersih rumah sama orang tua, misalkan dapat panci, dapat apa, dapat banyak kertas-kertas, jual ke tukang rosok, dapat berapapun, masukkan kotak infak masjid, kan sudah jadi Sodako Sampah. Nah, jadi sangat sederhana. Jadi bahkan di lingkungan kami kan dekat dengan kampus UMY ya. Banyak mahasiswa yang kemudian ya bersih-bersih kos-kosan, mau lulus, bahkan kita pernah kerjasama itu membuat hashtag skripsi. Jadi sebelum wisuda, skripsi yang sudah dicoret-coret Pak dosen itu, daripada dibuang, kumpulkan. Dan alhamdulillah partisipasinya sangat banyak dari mahasiswa. Jadi kumpulkan, kemudian malah justru barokah. Nah, setelah wisuda, ada yang pulang kampung, mereka bersih-bersih kos-kosan, daripada dibawa pulang juga berat-berat, sodakokan ke tempat kami. Jadi konsepnya sangat sederhana. Jadi mulai dari rumah tangga masing-masing, kalau bisa mengajak orang lain ajak, sehingga bisa berorganisasi. Kalau belum bisa, lakukan saja, mulai dari diri sendiri. Kalau kata Hakim kan gitu, mulai sekarang, mulai dari diri sendiri. Jadi nggak perlu menunggu waktu, mengundur-undur waktu. Jadi punya sampah, jual. Kemudian hasil penjualnya bisa masuk ke kotak infak. Nah, ini sangat sederhana. Jadi bahkan orang yang paling miskin di kampung kami, boleh dikatakan begitu, itu bisa sedekah, Mas. Jadi jalan kaki ke pasar, lihat botol, ambil. Itu bagian dari tadi mengamalkan kulu ma'rufin sedekah. Mengamalkan cabang iman paling rendah itu kan menyingkirkan duri dari jalan. Duri itu kan bisa sampah maknanya. Kan diambil, kumpulkan. Saya pun begitu. Di dompet saya itu selalu ada nota-nota. Jadi dapat nota apa saya kumpulkan. Dan saya bersama keluarga selalu mengatakan, kalau suatu saat Allah beri kita takdir seperti Nabi Ayub, dimiskinkan sehari, tetap sedekah enggak? Tetap pakai apa? Buka dompet ayah. Kata anak saya, di sana masih ada kertas-kertas kecil, sedekahkan. Nah ini, jadi di konsep sedekah sampah ini, Mas Raffi, tidak ada istilah kecil. Jadi kita mengamalkan surat famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Selembut debu kebaikan pasti juga dicatat, apalagi sampah kan gede. Jadi tidak ada istilah kecil. Jadi berapapun volumenya itu tidak dihitung. Beda dengan bank sampah, memang harus ada volume sekilo, 1 on. Kalau di sedekah sampah, punya botol 1, punya kertas 1, masukkan di sedekah sampah, insya Allah bermanfaat. Kan konsepnya mengamalkan jamaah. Rapatkan soft berjamaah. Kalau sendirian sholat, pahalanya 1. Kalau sudah berjamaah kan jadi 27, sama dengan sampah. Kalau sedikit nggak laku. Kalau sudah berkumpul banyak, lah jadi uang. Dan alhamdulillah satu hari bisa dapat 1,5 juta sampai 2 juta loh Mas Raffi. Masya Allah. Satu hari Ustaz? Iya. Nah, bayangkan kalau itu baru dari sekitar 50-80 KK. Bayangkan kalau kemudian semua umat Islam bergerak mengelola sampahnya. Maka Masya Allah besar sekali. Maka tadi selalu saya katakan ke anak-anak muda, jangan menyerah dengan keadaan yang sekarang.
bergerak buat inspirasi. Di kampus, jangan merengek buat proposal karena nggak punya dana, merengek-rengek ke kampus nggak punya dana. Sederhana, buat hashtag Sodako skripsi, hashtag Sodako plat nomor. Pada ribuan mahasiswa punya motor. Kalau plat nomornya ganti, kumpulkan. Aluminium itu 14.000 Mas Raffi sekilonnya. Iya, Masya Nah, Allah. dananya kan bisa, belum lagi paper makalah yang dikumpulkan dosen yang sudah bertahun-tahun, yang menumpuk di fakultas, diminta aja kan gitu, bisa dijual dananya untuk kegiatan. Jadi nggak ada kata menyerah. Wala tayasu min rohillah, jangan menyerah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ini rahmat gitu. Ya. Masya Allah, ini tadi juga bahas ya, jadi tentang bahan-bahan atau yang masih bisa terpakai Ustadz ya. Tadi Ya. ada kertas ya, jadi sahabat MK kalau di rumah Anda sekarang banyak menumpuk kertas ya, biasanya memang ini ada kebiasaan-kebiasaan Ustadz yang menarik ya. Ini saya juga eh, kurang mengerti juga ini kegiatan yang menarik atau seperti apa ya. Pernah melihat satu postingan ini kebiasaan bapak-bapak sebenarnya ya. Lebih banyak juga tidak hanya ibu-ibu ya ternyata ya. Banyak yang menyimpan barang-barang bekas dan memang sebenarnya tidak terpakai tapi hanya memenuhkan tempat saja begitu ya. Ngebak-ngebake begitu ya. Bahasanya ya. Jadi bisa nih ya sahabat MQ ya disedekahkan di GSS ya, Gerakan Sodako Sampah. Jadi dari yang paling kecil, hal yang remeh-temeh sahabat MQ, daripada memenuhi volume ruangan begitu ya, Anda bisa sedekahkan di Gerakan Sodako Sampah. Masya Allah. Berarti ini Ustadz ada kolaborasi kah dengan pihak eksternal seperti pemulung atau lain-lain, itu sudah banyak kerjasamanya kah? Ya, ya kita kerjasama dengan pengepul dan seterusnya untuk penjualan, ya pemilahan. Kita juga diajari cara memilah yang benar, karena kan semakin detail pemilahannya, semakin besar nilainya. Maka uang yang terkumpul semakin banyak, orang bisa dibantu. Kan prinsipnya begitu. Jadi sederhana sebetulnya, kita kan tahunya kalau air mineral itu kalau botolnya dijual itu kan hanya satu harga, Mas. Iya. Nah, kalau masih ada labelnya itu ternyata turun harga 15%. Tapi kalau sudah labelnya itu dibuang, harganya jadi naik. Kalau dari ada labelnya dari 2.300 misalkan, begitu dibuang labelnya jadi 4.700. Nah, dan itu bisa menjadi dua nilai, dua harga. Tutupnya jenisnya sendiri, badannya jenisnya sendiri PET, sementara tutupnya HDPE, sudah jadi dua harga. Nah, ini kan menarik. Jadi kalau kemudian kita bisa memilah, ya, tadi bagaimana memposisikan sampah anorganik ini menjadi energi yang kalau sudah terpilah menjadi nilai yang sangat luar biasa. Dan ini kan sebetulnya tinggal kemauan bagaimana kemudian kita mau bergerak dan seterusnya. Jadi ada banyak hal dan alhamdulillah April 2021 kemarin, bulan Ramadan juga kemarin, alhamdulillah program GSS Kampung Berajan ini di copy paste, diadaptasi oleh tim koordinasi nasional penanganan sampah laut dari Kemenko Maritim dan Investasi bersama KLHK, bersama MUI, Lembaga Pemulihan Lingkungan Hidup, menjadi program nasional dengan nama Gradasi, Gerakan Sedekah Sampah Indonesia. Jadi monggo teman-teman muda, pengelola masjid, takmir masjid, semuanya bisa bergabung ke Gradasi. Jadi nanti bisa akses di TKN PSL itu dengan nama Gradasi, Gerakan Sedekah Sampah Indonesia. Insya Allah ini akan punya visi di mana 2025 kita akan mengurangi sampah sampai 70%, syukur bisa 100% dikurangi di sampah lautnya. Sehingga karena kan sampah laut ini semuanya juga berasal dari perkotaan, perkampungan, rumah tangga kita, kan gitu. Betul. Ya kasihan banyak ikan yang mati gara-gara sampah kita, kan gitu. Gara-gara sedotan itu Mas Raffi ya. Sedot. Ini kan anak-anak muda biasanya gitu, yang biasa ngafe, ya biasa di warung-warung. Kalau minum ubahlah cara hidup kita pelan-pelan. Kalau beli es teh, beli es jeruk ya nggak usah minta sedotan lah, karena kebanyakan hanya dipakai sekali terus dibuang. Apalagi kalau minumnya air mineral yang pakai cup. Habis dicoblos, dilubangi gede, sedotannya dibuang, minumnya diglogok langsung. Nah ini ternyata sampai di lautan, sedotan-sedotan ini dianggap cacing laut oleh ikan sehingga dimakan. Nah, keloloden mati, maka banyak ikan yang jadi mati gara-gara sampah sedotan ini. Nah ini kan
Betul. Bisa jadi ini jadi dosa besar bagi kita kan. Nah, di sana di antara yang kita bawa misinya adalah membersihkan nama Indonesia di antara, karena kan Indonesia ini saat ini dapat rekor baru ya, sebagai penghasil sampah laut nomor 2 terbesar di dunia setelah Cina.